Shalom, haleluya. Sukacita? Hari ini agak sedikit beda tampil ya. Haleluya. Nah saudara, hari ini saya akan bicara satu tema yang saya pikir ini kita harus mengerti, karena tanpa pengertian yang benar, maka kita hanya jadi orang Kristen yang berputar-putar kayak berjalan di tempat. Akhirnya kita bisa menjadi orang Kristen frustrasi, kita menjadi orang Kristen yang kecewa ikut Tuhan. Kenapa? Karena kita pikir kok ikut Tuhan gini-gini saja, tidak mengalami namanya janji-janji dan berkat Tuhan. Siap diberkati? Amin. Nah hari ini saya ajak kita membuka dulu dalam kitab Maliaki. Nah hari ini tema firman Tuhan itu perbedaan orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Di akhir zaman ini saudara akan lihat perbedaan ini akan semakin nyata, orang yang sungguh-sungguh beribadah dan tidak beribadah, ya kan? Nah, beribadah bukan sekedar datang seperti kita asal ikut datang lalu selesai pulang. Nah, itu sih kegiatan agama kayak gitu ya kan? Tapi ibadah nanti kita lihat apa yang akan kita lakukan. Dan akhirnya kita lihat janji Tuhan yang luar biasa. Nah, saya ajak kita membuka dulu di dalam Maliaki pasal ketiga. Kita baca satu ayat dulu. Maliaki pasal ketiga udah? Biasa orang kalau dengar Maliaki pasal ketiga pikirannya apa? Nah saya ajak kita baca satu ayat saja dulu. Ayat kan bagian ayat yang ke-18. Udah? Sama-sama ya dengan suara yang keras, yang mantap. 3, 4. Ya, saya ulangi. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Lihat, di sini dikatakan apa? Antara orang, maka kamu akan melihat kembali. Jadi perbedaan antara orang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Itu sebabnya hari ini saya akan berbicara tentang perbedaan orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh. Ya, ternyata orang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan itu hidupnya atau kegiatan ibadah yang dia lakukan, ibadah yang dia kerjakan itu tidak akan pernah sia-sia, saudara. Amin. Nah di akhir zaman ini saudara akan lihat ini sedang terjadi akhir-akhir ini saudara, orang yang sungguh-sungguh beribadah dan yang tidak sungguh-sungguh beribadah ini akan terjadi satu perbedaan akan nyata. Dan semakin tahun, semakin waktu ke waktu saudara lihat menjelang akhir zaman ini, kita sudah ada di penghujung kenyataan ini semakin nyata. Antara orang beribadah sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Yang tidak sungguh-sungguh artinya apa? Kegiatan-kegiatan rohani itu hanya ada di kulit. Ngerti maksudnya? Hanya ada di permukaan, bukan sampai ke dalam. Jadi kita mungkin masih bisa ke gereja, bisa. Kita masih bisa melayani, bisa. Kita masih bisa aktif, tapi itu cuma di permukaan, saudara. Nah beribadah sungguh-sungguh nanti kita lihat janji-janji yang akan Tuhan genapi di akhir zaman ini ya. Nah saudara lihat, jadi ternyata orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia ibadahnya, ya kan? Dan akhir zaman ini akan makin kelihatan, akan makin nampak, saudara. Makanya Ibrani 10 ayat 25 di situ dikatakan jangan meninggalkan apa? Ibadahmu, saudara. Jangan meninggalkan ibadahmu seperti biasa dilakukan beberapa orang. Ibrani pasal 10 ayat 25, artinya apa? Tetap hidup dalam ibadah. Dan Paulus pernah berkata kepada anak rohaninya, dia bilang latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji baik masa kini, bahkan sampai pada masa yang akan datang, artinya kekekalan. Jadi ibadah yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh itu bukan hanya hari ini kita nikmati, itu sampai pada masa kekekalan. Jadi Tuhan memberkati kita bukan nanti, percaya Yesus masuk surga, amin. Tapi bukan hanya itu, sekarang ini kita bisa menikmati janji berkat itu loh. Ini membuat perbedaan nanti antara yang beribadah sungguh-sungguh dan yang tidak beribadah
Sungguh-sungguh. Dia akan menikmati seluruh janji-janji Allah. Nah pertanyaan apa ibadah? Saya pernah jelaskan, saudara nggak tahu masih ingat di acara retret yang lalu. So lupa. Apa ibadah itu? Hah? Saya pernah jelaskan kan? Ibadah itu kan Roma 12 ayat 1 bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Coba buka dulu dah. Jadi firman Tuhannya harus diulang-ulang saudara ya kan? Enggak ada katamnya firman Tuhan ini. Kita baca setiap hari kita dapat berkat yang baru. Setiap hari kita dapat pengertian yang baru. Setiap hari kita baca, kita renungkan dapat kekuatan yang baru di dalamnya. Coba sama-sama baca Roma 12. Apa itu ibadah? Sudah? Ayat 1 sama-sama dengan suara kencang. 3, 4. Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah, jadi ibadah yang sejati itu apa? Hidup yang kita persembahkan di dalam kekudusan dan berkenan di hati Allah. Jadi kehidupan, jadi Tuhan tidak minta kematian kita, Tuhan minta kehidupan kita. Makanya Paulus bilang hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Jadi waktu kita sudah hidup bagi Kristus, kematian kita bukan kerugian, keuntungan karena kita akan berjumpa muka dengan muka. Ya. Nah, ini sifat daripada ibadah ini yang namanya ibadah personality, itu pribadi. Ya. Jadi ada dua bentuk. Saya sudah jelaskan, kalau saudara yang ikut retret sudah pernah saya jelaskan. Jadi ibadah pertama itu pengertian yang sesungguhnya itu bersifat apa? Personality ya, itu ibadah yang pertama, artinya hidup yang kita persembahkan buat Tuhan. Jadi bukan matinya saudara, hidup kita, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, itu ibadah. Nah kalau kita mati setelah itu dalam Tuhan, itu keuntungan. Karena kita mati di dalam Dia, jadi bukan matinya ya. Jadi kalau ada yang meninggal, tidak usah taruh Alkitab dalam apa? Dalam peti. Baca aja nggak pernah waktu hidup ya kan. Begitu mati, masukin Alkitab buat apa? Ini kan dongeng nenek tua ya kan. Alkitab bilang ya. Nah itu bersifat personality. Jadi setiap kita harus mengalami itu. Hidup bagi Kristus. Amin. Dan dalam kekudusan dan berkenan. Nah itu pengertian personal ibadah yang pertama ya. Roma 12 ayat 1 itu ibadah yang bersifat personality. Jadi pribadi setiap kita nih loh. Nah yang kedua, pengertian yang kedua, ibadah itu artinya ibadah bersifat liturgi seremonial atau seremonial liturgi seperti sekarang kita lakukan ini loh. Coba saudara buka lagi dalam Ibrani pasal yang 10 ayat 25 tadi. Sudah? Baca ya, sama-sama ya. 3, 4, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Berarti ada orang-orang yang tidak lakukan ini. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang apa? Hari Tuhan yang mendekat. Nah, pengertian yang kedua ibadah itu adalah persekutuan orang percaya. Jadi tadinya setelah kita hidup untuk Tuhan, lalu kita bersekutu bersama, ini pengertian yang namanya ibadah yang bersifat apa? Liturgis seremonial. Nah, dua-dua ini harus berjalan secara bersama-sama. Kalau kita cuma beribadah seperti ini, tapi pribadi hidup kita, ibadah personality tidak kita jalankan, kita akan jadi orang suka berpura-pura. Pura-pura baik, pura-pura rohani, merasa diri rohani ya kan. Jadi dua ini tidak boleh terpisahkan saudara ya kan. Jadi ini yang bersifat apa? Yang saya katakan tadi bersifat apa itu? Seremonial. Yaitu ibadah yang bersifat persekutuan dengan orang percaya.
Lalu di sini kita mendengarkan firman Tuhan, kita saling menasihati, saling menguatkan tadi katakan ya kan? Saudara lihat. Nah, ini yang ibadah yang bersifat apa? Seremonial, liturgis, ya. Dan kita dengar firman Tuhan ini bukan untuk sekedar menyenangkan. Jadi kita bersekutu bersama, kita di sini diajar dengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu bukan untuk menyenangkan telinga. Ngerti? Banyak sekarang kan banyak pengajaran-pengajaran mengajar orang untuk datang ke gereja untuk menyenangkan telinga dengar firman. Coba saudara buka lagi satu ayat, saya ingin saudara mengerti betul. 2 Timotius 4 ayat 3. Sudah 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga. Saya baca. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi apa? Ajaran yang sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Di akhir zaman ini pengajaran-pengajaran ini sedang berjalan. Orang datang ke gereja, orang hanya dengar firman yang menyenangkan hati Tuhan. Apa menyenangkan? Telinga mereka. Saya mau tanya, kalau berbicara tentang berkat senang gak dengar? Jujur, senang gak? Berbicara tentang mujizat terjadi sakit sembuh senang gak? Dan itu Tuhan bisa lakukan gak? Masih terjadi sampai hari ini gak? Nah tapi begitu firman Tuhan tegur tentang kesalahan dosa, senang gak? Diam kan? Nah firman itu utuh. Karena dia pribadi Allah. Alkitab bilang pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Lalu firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, itulah Yesus. Itu keutuhan, kebenaran yang utuh. Nah Alkitab tadi bilang, Paulus bilang, di akhir zaman orang lebih senang mendengarkan hal-hal yang menyenangkan telinga. Makanya saudara maaf saya tidak jelekan gereja, silakan ya. Gereja banyak pengajaran hanya senang ngumpul-ngumpul hanya untuk menceritakan tentang hal-hal yang menyenang telinga. Pasti gereja itu penuh. Saya berani jamin. Sakit, datang ke gereja sembuh. Jadi mereka ke gereja ngapain? Minta sembuh. Bukan salah, saya tidak katakan salah. Tapi tujuan kita hanya sebatas itu. Apalagi? Supaya miskin jadi? Akhirnya kecewa. Padahal firman Tuhan itu mendidik, memperbaiki kelakuan kata Alkitab, ya kan? Nah jadi saudara lihat, ini akhir zaman saudara ya. Jadi ibadah ada dua jenis, dua tipe, dua bentuk, yaitu pertama bersifat personality hidupku yang kupersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kekudusannya dan berkenan. Itu bersifat pribadi. Lalu sudah itu kita berkumpul seperti hari ini. Ini namanya ibadah secara liturgis seremonial. Di sini ada firman. Dan firman itu harus firman yang ada keseimbangan. Ada berkat, ada teguran, ada nasihat. Baru kita bisa mengalami suatu pertumbuhan sehat dalam Tuhan. Amin. Berkat itu pasti. Dia sudah sediakan, dosa dikejar-kejar. Pasti datang waktu kita beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan. Alkitab bilang kan, dia akan memberkati minumanmu, memberkati adonanmu, memberkati segalanya. Amin. Nah sekarang kita masuk pada pembahasan kita. Tadi masih pendahuluan saudara. Ya. Nah sekarang pembahasannya apa perbedaannya orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah dan yang tidak sungguh-sungguh. Pasti dong ada bedanya. Apa perbedaannya orang yang sungguh-sungguh beribadah dan yang tidak sungguh-sungguh? Yang pertama saya pelajari dalam kitab Maleakhi tadi, yang pertama Tuhan akan memperhatikan atau Tuhan akan memperdulikan hidupnya. Perhatikan di Maleakhi pasal 3 tadi, kita perhatikan di ayat yang ke-16 bagian B-nya. Ayat 16 itu dikatakan, beginilah berbicara satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan, Tuhan apa? Memperhatikan dan mendengarnya. Sebab kitab
Peringatan ditulis di hadapan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang apa? Menghormatinya. Jadi yang pertama kita lihat, apa perbedaan antara orang yang beribadah sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh? Bagian B-nya, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan apa? Memperhatikan dan mendengarnya. Jadi orang yang bersungguh-sungguh ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang pertama Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan memperdulikan hidupnya. Artinya apa di sini? Di sini artinya Tuhan akan berpihak secara proaktif terhadap orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang yang beribadah kepadanya. Tuhan akan membela habis-habisan orang-orang yang seperti ini di hadapannya. Jadi dia aktif membela kita secara proaktif, dia melibatkan dirinya kepada kita. Dia intervensi hidup kita secara langsung. Saudara pengen tidak Tuhan libatkan diri dalam hidupmu? Amin. Jadi orang yang beribadah, saudara tahu di sini dikatakan apa? Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan memperdulikan kita. Artinya apa? Tuhan tuh proaktif terhadap hidup kita. Dia akan bela, dia akan perlindungi kita, dia akan proteksi kita secara habis-habisan. Ini hanya bagi orang-orang yang beribadah sungguh-sungguh. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Hidupnya sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan kudus di hadapan Allah. Dia mempersembahkan kehidupannya. Lalu dia bersekutu bersama seperti ini. Maka dia sudah masuk dalam kriteria orang yang beribadah kepada Allah. Dan Alkitab katakan Tuhan akan apa? Tuhan akan benar-benar memproteksi, proaktif, memperhatikan, memperdulikan hidupnya. Coba saudara buka dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Sudah? Jadi yang pertama orang yang sungguh-sungguh beribadah akan apa terjadi dalam hidupnya? Tuhan akan memperhatikan hidupnya atau memperdulikan hidupnya. Wow, kalau dia sudah artinya Tuhan itu proaktif dalam hidup kita, bela kita, proteksi hidupan kita. Sudah, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah apa? Dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan apa? Meninggalkan engkau. Apa artinya? Artinya penyertaan Tuhan selalu hadir dalam setiap hidup ini. Bagi orang yang beribadah sungguh-sungguh. Dan Paulus berkata kalau Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jadi pastikan saudara jadilah orang sungguh-sungguh beribadah. Kenapa? Waktu kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, situlah kita lihat. Tuhan akan proaktif, hadir membela hidupan kita. Memperdulikan hidup kita, memperhatikan apa? Hidup kita. Ya kan? Dia selalu hadir dalam hidupan kita. Dan Paulus bilang kalau Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Nah, saya beri contoh. Ayub menghadapi masalah enggak? Lebih berat dari saudara punya masalah atau Ayub yang lebih berat? Lebih berat kan? Tahu kan cerita Ayub kan? Apa persoalan yang dihadapi yang sangat berat? Pertama 10 anaknya mati dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, hartanya habis dalam saat yang begitu singkat. Yang ketiga, tubuhnya hancur dengan penuh borok. Menderita enggak ini? Tapi saudara tahu, kenapa Ayub bisa mengalami ini? Kenapa Ayub mengalami hal-hal seperti ini di dalam kehidupannya? Kenapa? Alkitab bilang Allah mengangkat pagar yang mengelilingi dia. Berarti waktu Allah tidak mengangkat pagar itu bisa enggak iblis mencobai? Tidak bisa. Nah saya mau tanya, sebelumnya dia orang beribadah sungguh-sungguh enggak? Ya.
Alkitab bilang takut akan Tuhan, hidupnya berubah. Sampai waktu setiap anaknya habis bikin acara di rumah masing-masing, selalu besoknya dia bawa korban persembahan menghadap Allah dengan harapan dia takut jangan-jangan di antara anak-anaknya ada berbuat dosa. Berarti ini orang yang beribadah sungguh-sungguh. Nah, satu saat Tuhan izinkan iblis mencobai dia, tapi dengan pesan, jangan kamu coba sekali-sekali menyentuh nyawanya. Iblis bilang, jelas aku tidak mungkin bisa mencobai dia. Karena ada pagar yang mengelilinginya. Maka Allah angkat pagar itu, Allah bilang silakan cobai. Asal jangan coba-coba menyentuh nyawanya. Dan kita tahu ceritanya kan. Akhirnya dicobai, dia menang gak? Berkatnya selanjutnya bagaimana? Alkitab bilang 2 kali lipat. Jadi kalau dombanya 20.000 menjadi 40.000. Yang kedua, anaknya Tuhan kembalikan yang 10 lebih cantik dan lebih gagah dari anak-anak yang pertama. Yang ketiga, tubuhnya katanya seperti Tuhan sembuhkan seperti tubuh dari seorang bayi. Kulitnya halus banget. Nah, pertanyaan kenapa ini dia bisa alami? Kenapa? Karena dia orang beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Amin. Dan akhirnya imannya bertumbuh lewat peristiwa kejadian itu. Sampai dia berkata, dulu aku hanya mengenal engkau karena kata orang, sekarang aku alami di dalam hidupanku. Nah, tapi saya ingin katakan ini saudara, iblis bisa mencobai selama waktu Allah mengangkat pagar itu. Tuhan izinkan. Jadi kalau tidak apa yang terjadi? Iblis tidak bisa mencobai. Kenapa? Karena ada yang melindungi apa? Hidupnya. Tuhan memperdulikan, Tuhan melindungi hidupannya. Nah, jadi saudara bayangkanlah orang-orang yang beribadah, dia akan mengalami hal-hal seperti ini saudara. Kita bisa menghadapi masalah, kita bisa menghadapi tantangan, tapi dengar baik, masalah tidak bisa menghancurkan hidup kita. Amin. Kita bisa menghadapi masalah, kita bisa menghadapi tantangan, tapi masalah tantangan tidak bisa menghancurkan hidup kita. Karena hidup kita dalam perlindungan Tuhan. Nah, bagi orang-orang beribadah, ini janji digenapi. Amin. Pendeta bisa menghadapi masalah enggak? Banyak. Kemarin saya baru ngobrol-ngobrol dengan seorang hamba Tuhan. Karena mereka ada masalah yang sangat berat juga lah. Akhirnya kita ya saling menguatkan lah satu dengan yang lain. Kita bersaksi tentang hidup yang kita juga alami. Saudara lihat, pendeta sampai kadang-kadang bertanya-tanya. Dia bilang kok begini padahal kita ini sudah berhidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bayang seorang gembala dengan istrinya. Kan kadang-kadang kita bisa begitu kan. Saya Tuhan sudah sungguh-sungguh loh. Kok bisa begini sementara di pinggir jalan enak-enak gak jelas-jelas. Gak karu-karuan kok hidupnya kelihatan aman, nyaman. Benar gak? Gak apa-apa saudara. Tapi kita diperhitungkan Tuhan karena orang yang beribadah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pasti masalah tidak akan menghancurkan. Karena ada protek yang magari hidupannya. Amin. Dan akhirnya saudara lihat dalam seluruh peristiwa kehidupan Ayub. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Ayub dipulihkan lebih lagi daripada yang pertama. Amin. Jadi yang pertama, apa perbedaan orang yang hidup sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan dan yang tidak apa? Tuhan akan memperhatikan atau memperdulikan hidupnya. Jadi kalau hari ini saudara ingin diperdulikan, ingin diperhatikan Tuhan, beribadahlah sungguh-sungguh. Kita kadang-kadang gak mau beribadahnya sungguh-sungguh ya kan? Tapi maunya apa? Apa? Jujur. Berkatnya. Ya kan? Ayo saudara, dosa dikejar berkatlah. Dosa dikejar. Tuhan sudah siapkan kok. Yang penting hidup kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Masa saudara enggak ngerti dalam Alkitab kan banyak contoh. Siapa sih Yusuf? Hidupnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan tuh akhirnya Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Siapa sih Daud? Kan hanya seorang gembala kambing domba. Toh Tuhan angkat menjadi raja. Kenapa? Hatinya beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Amin. Jadi kita hari ini kalau ingin menikmati benar-benar berkat Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Pertama apa? Karena apa? Tuhan akan memperhatikan dan memperdulikan hidup kita. Artinya Tuhan proaktif untuk terlibat langsung dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua kita lihat di sini, apa yang terjadi bagi orang yang hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan yang tidak sungguh. Yang kedua saya pelajari Alkitab,
Tuhan akan mendengarkan setiap seruan dan doanya yang dipanjatkan kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya seruan dan doanya Tuhan akan menanggapi dan menjawabnya. Itu saudara artinya. Nah coba saudara lihat di ayat yang ke berapa nih kita lihat. Kita buka di ayat yang ke-16. Bagian B-nya tadi juga tetap. Maleakhi pasal 3. Bagian ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan. Nah, jadi antara orang yang takut akan Tuhan berbicara mereka. Tuhan memperhatikan dan apa? Mendengarnya. Jadi hal yang kedua yang membedakan orang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan dan yang tidak, yang kedua Tuhan akan mendengarkan setiap seruannya, doanya yang dipanjatkan kepada Tuhan. Artinya apa? Seruan doanya Tuhan akan menanggapi dan Tuhan akan menjawab. Kan yang paling parah sudah berdoa, enggak dijawab-jawab. Akhirnya banyak orang Kristen kecewa hanya karena dia bilang, saya udah berdoa ya kan sekian lama, kok kayaknya Tuhan tuh enggak mendengar, boro-boro menjawab, mendengar aja apa? Tidak. Kenapa saudara lihat? Kenapa? Karena hidupnya sebenarnya tidak beribadah, sungguh-sungguh beragama, iya beragama, aktif di gereja. Tapi dia tidak beribadah seperti yang firman Tuhan ajarkan, saudara lihat ya kan. Akhirnya apa? Frustrasi di dalam apa? Kehidupan. Padahal Yakobus 5 ayat 16 berkata apa? Doa orang benar, bila dengan sungguh-sungguh didoakan sangat besar apa? Kuasanya. Tapi kita berdoa, kita tidak mengalami kuasa doa itu dalam kehidupan kita. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Tuhan memalingkan gitu loh. Saudara lihat. Nah orang yang sungguh-sungguh beribadah, dia akan mengalami hal-hal seperti ini. Di mana waktu dia berdoa, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan mendengar doanya dan Tuhan langsung menjawab doanya. Soal jawabannya bagaimana itu urusan Tuhan. Sebab ada juga kadang-kadang permintaan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati saya supaya saya jadi orang kaya. Ya kan? Itu yang Alkitab bilang, Yakobus bilang, kau minta tapi kau berdoa juga. Kau meminta tidak mendapatkan lalu kau berdoa juga. Tapi engkau salah karena engkau minta hanya untuk memuaskan apa? Keinginan daging. Ya kan? Salah berdoa. Tapi saya mau katakan hari ini setiap kita yang sungguh-sungguh beribadah, Tuhan dengar doa kita. Dan Tuhan akan jawab doa kita. Jawabannya tergantung dia. Dan sudah bilang, ya gue akan memberkati engkau. Tunggu waktunya, karena aku tahu waktu yang terbaik. Yang ketiga, tidak, karena itu tidak baik untukmu. Bisa enggak? Saya beri contoh sederhana. Anak umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun lah. Minta bapaknya, misalnya dia orang kaya, minta beliin sepeda motor, dibeliin enggak? Paling yang pakai baterai kecil itu. Ya kan? Kayak jejer lu masih kecil dibeliin mobil-mobilan. Tahu nggak mobil yang pakai setir yang ada kayak terapnya di dalam. Cuma dia waktu itu nggak bisa terap, jadi pakai kaki ketek. Jadi mobil sambil jalan itu memang mobil lu kan, nggak dikasih. Tapi sekarang ya nggak mungkin lah, udah besar udah waktunya kan, nggak mungkin ya kan. Nah jadi kadang-kadang kita minta tapi Tuhan lebih tahu yang lebih pas dan lebih tepat waktunya untuk kita gitu loh. Tapi prinsipnya orang yang beribadah sungguh-sungguh doanya Tuhan dengar dan doanya Tuhan jawab. Ya pasti. Dan kadang-kadang saya kemarin tadi malam saya sharing dengan pendeta. Saya bilang kita sih nggak apa-apa kita mau bersungut tapi asal di hadapan Tuhan. Jangan bersungut pada manusia. Kenapa? Kalau kita bersungut dengan manusia, wah aku ini lagi susah segala macam, saudara tahu, Tuhan dipermalukan. Gak rohani itu buat saya. Kalau mengeluh dengan Tuhan, coba saudara baca surat kitab Mazmur. Daud itu banyak keluhannya, tapi dia berkeluh kepada Tuhan. Kenapa? Anak dengan bapak boleh dong. Nah tapi waktu kita kepada orang lain, kadang-kadang kita berarti sedang mempermalukan Tuhan, kita tidak bisa bersyukur, iya dong. Boleh mengeluh enggak? Boleh enggak? Menghadapi tantangan, kok berat nih. Tapi mengeluhnya harus pada, itu sudah.
Di dalam doa kita ceritakan, Tuhan kok begini. Tidak apa-apa, dia Bapa. Tapi jangan kepada orang, kepada manusia. Itu saudara sedang mempermalukan Tuhan. Amin. Nah, tetapi prinsipnya orang yang beribadah sungguh-sungguh, pasti doanya, seruannya kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan pasti akan menjawab. Amin. Yang ketiga, hari ini cepat-cepat aja saudara. Yang ketiga, orang-orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka menjadi milik kesayangannya Tuhan. Wih, kalau sudah jadi milik kesayangan, itu dahsyat saudara. Coba perhatikan di ayat 17. Perhatikan ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, mereka akan menjadi apa? Milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan apa? Mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Lihat. Jadi yang ketiga, orang beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, ya kan? Orang-orang beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, di sini Alkitab katakan mereka menjadi milik kesayangannya Tuhan. Apa artinya milik kesayangan ini? Ini artinya cinta kasih Tuhan akan tercurah dalam kehidupan orang-orang seperti ini. Saudara ingin enggak Tuhan mencintai saudara sungguh-sungguh? Hah? Ingin enggak cinta kasih Tuhan itu sungguh-sungguh bagi kita? Kita semua rindu ini. Ya kan? Nah, contohnya begini saudara. Saya pernah dapat cerita, saya ini belum punya cucu soalnya. Tapi dengar oma-oma, opa-opa yang udah punya cucu, dia bilang sayang itu lebih sayang daripada anak. Ya, jadi cucu kandung benar-benar gitu loh. Apalagi saudara tahu, saya tanya gimana rasanya, pokok beda sekali antara waktu dia menyayangi anak-anaknya dengan waktu dia menyayangi cucunya, apalagi cucu pertama. Itu yang dinamanya cinta kasih. Apalagi kalau kebetulan orang tua ini, opa-oma yang sangat kaya. Itu fasilitas untuk cucunya lebih daripada kepada anaknya. Makanya banyak cucu-cucu rusak dipiara sama oma-opa. Jujur. Yang piara, maksudnya piara bukan hanya tinggal-tinggal gitu, benar-benar hidup dipelihara. Kenapa? Karena caranya mereka tuh hanya melampiaskan cinta kasih. Orang tua kan ada rasa tanggung jawab, mikir anaknya, sekolahnya, masa depannya, ya kan. Makanya kadang-kadang dimarah, oma opa saudara. Apa mau diikutin, apa kalau orang kaya. Saya udah lihat saudara, wih, semua fasilitas disiapin. Padahal sama anak-anaknya dulu enggak gitu. Ini yang namanya cinta kasih. Nah saudara bayangkan kalau kita ini menjadi cinta kasihnya Tuhan. Nah Alkitab bilang orang yang beribadah sungguh-sungguh, di sini dikatakan apa? Ya sungguh-sungguh pada Tuhan apa? Mereka menjadi milik kesayangannya Tuhan. Wih, kalau sudah jadi milik kesayangan, kita ada masalah sedikit ngadu. Langsung Tuhan, wih, belas kasihannya akan turun. Baru kita nangis sedikit, karena kita beribadah, kan dia tahu hidup kita sudah kita beri untuk dia. Kita mempersembahkan Roma 12 tadi itu, hidupku untuk dia. Lalu kita aktivitas kita dalam melayani persekutuan seperti ini. Gimana hatinya enggak begitu berbelas kasihan bagi kita. Itu baru nangis sedikit, nah gue udah tahu loh, lagi bokek kan. Dia bilang, cut, kirim berkat. Ya kan? Lagi nangis lagi dikit. Oh jomblo, gue tahu. Ya kan? Tahu dia kan? Tapi kalau ini jangan dulu, jangan kalau ini, ya kan? Karena lu udah punya istri, ya kan? Itu buat yang bujangan, ya kan? Dia maha tahu saudara, cinta kasih, aduh. Dengar baik saudara, ini yang lagi masih bujang-bujangan nih ya. Makanya cari Tuhan, berdoa sungguh, mau cari pasangan itu berdoa sungguh-sungguh minta. Dia pasti berikan yang terbaik. Amin. Pasti yang terbaik. Yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan, tapi kalau baik bagi Tuhan pasti terbaik bagi kita. Ya kan?
Nah, saudara bayangkan kalau kita sudah benar-benar orang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, akhirnya apa? Kita sungguh-sungguh menjadi apa? Milik kesayangannya, saudara. Cinta kasihnya dia lampiaskan bagi kita. Wow, luar biasa, saudara. Amin. Sebenarnya hidup Kristen kan sederhana. Yang bikin sulit ya kita ini. Karena otak ini muter-muter segala macam. Akhirnya kita tidak mengalami sesuatu, ya kan? Tapi coba kita taklukkan hidup kita di bawah kakinya. Persilakan dia berkarya nyata. Kita akan menikmati janji berkat Tuhan itu. Amin. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, kita lihat ini. Kita lihat apa yang membedakan orang beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan dan yang tidak sungguh-sungguh. Yang keempat, belas kasihan Tuhan selalu hadir dalam hidupnya. Kalau tadi kita berbicara ketiga tentang apa? Menjadi milik kesayangan, tapi kok ini belas kasihan. Belas kasihannya selalu hadir dalam hidup kita. Tetap di ayat ke-17 tadi. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku mengasihi mereka sama seperti apa? Seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi belas kasihan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Artinya apa? Selalu mendapatkan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi hari ini saya mau ingatkan saudara, jangan paksa Tuhan untuk sesuatu. Karena Tuhan tidak akan pernah tergerak hanya karena paksaan saudara. Karena banyak pengajaran-pengajaran seakan-akan dia balik. Saudara ingin sesuatu beriman. Sampai kita bingung iman bagaimana lagi ya kan? Benar nggak? Kita bingung iman bagaimana. Yang akhirnya mulai ajar. Klaim janji Tuhan, klaim firman Tuhan. Ini ajarannya siapa ini? Saya tidak pernah jumpai dalam Alkitab untuk sesuatu kita klaim kepada Allah. Seakan-akan Allah pelupa. Loh, firman itu dia sendiri yang menjadi manusia itu loh. Baca Yohanes 1 tadi kan. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu firman yang ada Allah itu menjadi manusia di dalam Yesus yang kita kenal itu. Ayat 14. Lalu kita klaim apanya? Orang dia adalah firman menjadi manusia. Saudara kalau berdoa sesuatu ya saudara, klaim janji Tuhan, klaim firman Tuhan. Saya udah pernah jelaskan di sini. Klaim ada di mana? Dunia asuransi. Itu juga orang bisa klaim, punya hak klaim karena dia sudah bayar di muka. Waktu dia klaim asuransi kendaraannya, misalnya mobilnya kan, sudah dihitung biasa 3% umpama dari tafsiran daripada harga mobil itu. Dia bayar 1 tahun 3% dari harga mobil, udah dia dapat namanya polis asuransi kan. Tercatat dengan persyaratannya, ada yang all risk tuh kan, segala resiko. Begitu keserempet mobilnya peot, tinggal datang dia, mobil gue peot, tolong baikin. Kenapa? Akan diperbaiki oleh asuransi itu. Kenapa? Sudah bayar. Saya mau tanya, kita dengan Yesus apa yang kita bayar? Hidup masih murat-marit, taat aja masih kadang-kadang taat, masih kadang-kadang enggak, ke gereja kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, sudah datang telat lagi umpamanya kan. Lalu klaim apanya yang kita mau klaim? Nah, tapi saya pelajari Alkitab, ternyata Yesus tidak tertarik dengan klaim itu. Selalu Alkitab bilang tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Coba saudara buka dalam Matius 14 ayat 14. Jadi Tuhan itu tergerak oleh apa? Nah, bukan klaim, ayo imani. Jadi dia pikir, dengar baik saudara, kita beriman bukan supaya kita kendalikan Tuhan. Saya ulangi, kita beriman bukan supaya kita kendalikan Tuhan. Justru kita beriman supaya kita menaklukkan diri kita di bawah rencana Tuhan. Kan sekarang banyak ajaran terbalik kan? Benar nggak? Saudara bayangkan apa yang saudara inginkan, imani, tambah klaim tadi itu kan. Ini ajaran siapa nih? Lihat,
Hati-hati, ajarannya sedang disesatkan loh akhir zaman ini. Tapi saya pelajari Alkitab, semua karena belas kasihan. Saudara ingat enggak, 2 orang terpaku bersama Yesus di kayu salib. Yang satunya kan memaki-maki kan, katanya dia juru selamat, datang selamatkan dirimu, lalu turun dan selamatkan kami. Tapi yang sebelah kanan yang satu bilang, kalau kita seperti ini pantaslah kita karena kita pembuat kejahatan. Dia tidak. Lalu apa dia bilang? Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Beda kan? Dia minta belas kasihan Tuhan kalau engkau datang sebagai raja. Jadi Tuhan hanya bisa tergerak waktu dia memang berbelas kasihan bagi kita. Jadi jangan paksa Tuhan. Jadi iman itu bukan konsep-konsep kita seakan-akan. Kan banyak sekarang khotbah-khotbah motivator, saudara. Bayangkan itu. Nah seperti itu, kalau kita beriman kita taklukkan diri, tunduk kepada dia yang kita percaya itu. Amin. Saudara boleh pelajari Alkitab. Nah coba saya beri contoh Matius 14 ayat 14, coba lihat. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka apa? Sama-sama. Nah, lihat. Tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Bahkan mereka lihat sudah lapar 5.000 orang itu ngikut dia, tergerak belas kasihan. Dia bilang udah siapkan makanan kan. Murid-murid masih bilang gimana mau cari makanan udah sore begini ya kan. Segala macam ya kan. Akhirnya bilang aja coba lihat ada apa di antara kita yang akhirnya ada anak-anak itu membawa 5 ketul roti dan kumpulkan sini, bawa, dia mengucapkan berkat dan akhirnya dibagi untuk 5.000 orang tuh kan. Semua bisa makan sampai kenyang, belum termasuk wanita dan kenapa? Babungkus, makanya nggak disebut. Ya kan? Cuma disebut apa? 5.000 laki-laki kan. Belum termasuk wanita dan sebab kalau wanita disebut ada sisa 12 bakul tuh. Dia bungkus semua, buka itu tas, kantong-kantong plastik keluar semua ya kan. Ya. Nah saudara lihat di sini Alkitab bilang tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Ya, jadi hari ini saya mau katakan orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, belas kasihan Tuhan selalu hadir. Beda loh saudara, kalau saudara berdoa ada masalah pergumulan, lalu Tuhan, saudara ambil bilang, Tuhan aku minta belas kasihan-Mu. Beda dengan Tuhan aku imani, aku klaim janji-Mu. Beda rasa hati ini, roh kita tuh rasanya beda. Kalau kita minta belas kasihan kayaknya kita rendah banget. Dan kita menganggap dia dahsyat luar biasa. Dan orang-orang seperti ini pasti akan menikmati janji berkat Tuhan. Amin. Saudara lihatlah Hizkia seorang raja. Itu raja saudara lihat. Waktu dia divonis akan mati oleh penyakitnya. Dan itu disampaikan oleh pesan itu oleh Nabi Yesaya. Engkau akan mati karena penyakit ini. Begitu dia dengar, dia menempelkan seluruh tubuhnya, mukanya ke hadap dinding itu. Apa artinya? Dia sedang tidak berkata, aku tidak mau peduli lagi yang lain. Aku hanya butuh belas kasihannya. Dia minta supaya Tuhan sembuhkan penyakitnya dan tambah belas kasihan untuk umur. Ya kan? Begitu Yesaya keluar, belum lagi meninggalkan jauh tempat, Tuhan bilang kepada Yesaya kembali. Bilang kepada Hizkia, aku akan sembuhkan penyakitnya dan aku akan menambahkan usianya 15 tahun lagi. Kenapa? Belas kasihan. Bukan klaim. Emang Tuhan tuh jual asuransi apa? Ya kan? Iman, jadi sekali lagi iman jangan terbolak-balik ya. Iman jangan, saya mau tanya jujur saudara. Ajaran-ajaran seperti saudara minta, nanti Tuhan beri. Mungkin ada memang yang mendapatkan, tapi yang ada yang enggak kan? Nah saya mau tanya enggak dapat, rasanya dia enggak beriman atau enggak? Hah? Dengar baik. Ada orang berdoa, yang enggak tahu bagaimana cara, pokoknya dia dapat sesuatu lah. Ya kan? Dia bilang saya beriman sungguh-sungguh, maka dapat. Nah
Terus saudara yang juga minta sesuatu nggak dapat, saudara rasa saudara nggak beriman atau beriman? Hah? Enggak ngerti. Saya berdoa, saya dapat. Saudara berdoa karena saya bilang beriman umpamanya. Saudara berdoa nggak dapat, saudara rasa beriman atau enggak berarti? Tidak. Kenapa? Konsep beriman kita tuh sudah salah. Padahal beriman berarti saya percaya kepada dia, maka aku taklukkan diriku kepada dia yang aku percaya. Itu namanya beriman. Sakit nggak sembuh, ya nggak apa-apa. Orang beriman bukan berarti harus sembuh. Harus sembuh, bahkan mungkin ada yang berdoa, pendeta sungguh-sungguh, dia berdoa buat orang sakit sembuh, dia berdoa untuk sakitnya sendiri nggak sembuh. Lalu kita bilang dia nggak beriman. Padahal dia mempertahankan hidupnya sampai akhir. Jadi iman itu bukan berarti kita memerintah Tuhan. Iman justru kita menundukkan diri kepada kedaulatan Allah. Amin. Yesus buktikan itu enggak? Kapan? Waktu di Taman Getsemani. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dia terlalu percaya kepada Bapaknya. Kan ada permintaan kan? Kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi biar bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dia sedang menunjukkan satu kehidupan, kebergantungan karena iman kepada Bapa. Nah itu yang namanya iman yang sungguh-sungguh. Jadi sekarang saudara berdoa yang gak dapat gak apa-apa. Jangan gara-gara itu sudah pikir, aduh gue gak beriman nih. Enggak juga. Enggak juga. Amin. Yang penting kita bisa setia sampai akhir. Seperti kata Mother Teresa itu loh. Tahu kan Mother Teresa kan? Sangat terkenal di dunia itu. Waktu itu kakak-kakaknya mencela dia, ada seorang kakaknya juga seorang tentara lah cerita. Kan lihat pekerjaannya ini kan apa sih ya kan? Lalu dia bilang, Tuhan panggil saya bukan untuk supaya menjadi orang hebat dan terkenal. Tapi Tuhan panggil saya untuk menjadi orang yang setia. Akhir hidupnya tetap di dalam Tuhan. Amin. Dia kan tidak diberkati seperti naik mobil Ferrari, mobil enggak kan. Tetap melayani di lingkungan orang-orang sederhana itu, orang kusta, orang lain tidak mau melayani, dia berhidupnya untuk melayani. Sampai akhir hidupnya. Saya mau tanya, ini beriman enggak? Ya, jadi jangan salah paham, amin. Jadi kita hanya minta belas kasihan Tuhan. Aku percaya Tuhan, tapi sekarang dalam kepercayaanku aku hanya minta belas kasihanmu kalau saudara menghadapi satu masalah. Orang yang sungguh-sungguh beribadah, dia akan lakukan itu. Amin. Jadi stop dengan apa? Klam. Kenapa saya katakan ini? Saya dengar ajaran ada seperti ini. Ini kan udah ngawur semua, hati-hati saudara ya. Jadi jangan pikir karena ini gereja udah pasti. Apalagi sekarang saudara kan motivasi orang macam-macam lah ya kan. Orang buka gereja tuh macam-macam motivasi. Ya itu urusan masing-masing lah dengan Tuhan. Tapi maksud saya supaya kita mengerti gitu loh. Ya kan. Sampai mereka udah, ya maaf aja sudah sampai kada unsur-unsur bisnis pun terjadi di dalamnya. Maka ingat gak Yesus bolak-balik itu? Apa? Meja-meja, karena orang datang ke bait Allah bukan lagi untuk menyembah Tuhan, tapi apa? Buat berdagang. Apa kalau sudah diundang kesaksian, yang mati bangkit, ya kan? 3 kali mati, 3 kali bangkit, datang ya kan, namanya hubung orang pasti datang. Artis ini sangat terkenal luar biasa kan, datang. Padahal orang bukan mau beribadah, mau lihat apa? Bukan berarti nggak boleh, silakan. Tapi kadang-kadang ini jadi kayak jualan-jualan gitu loh maksud saya ya kan. Nah kita nggak begitu, kita beribadah sungguh-sungguh, aku mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Amin. Dan aku mau bersekutu bersama dengan anak-anak Tuhan orang percaya. Supaya di sini kita dilatih, kita dididik. Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama. Ada gesekan justru melatih kita menjadi kuat di dalam dia. Amin. Amin. Nah itu sebabnya hari ini saya simpulkan firman Tuhan. Ya kan? Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan selalu mendapatkan apa? Belas kasihan Tuhan. Maka dari itu beribadahlah dengan sungguh-sungguh hati kepada dia supaya seluruh janji-janji yang dapat kita nikmati dalam kehidupan kita. Ada 4 hal yang saya bagikan hari ini. Apa itu saudara? Yang membedakan ibadah yang sungguh-sungguh dan tidak. Orang yang sungguh-sungguh beribadah akan apa?
Tuhan akan memperhatikan hidupnya, Tuhan akan memperdulikan hidupnya. Yang kedua saudara, orang beribadah sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengarkan setiap seru dan doanya yang dipanjatkan pada Tuhan. Tuhan akan mendengar dan menjawab. Jawabannya dia tergantung dia. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh berdaulat kepada dia, maka kita akan lihat dia akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Menjadi milik kesayangan Tuhan, menjadi cinta kasihnya Tuhan. Dan yang keempat, belas kasihan Tuhan selalu hadir di dalam hidupnya. Wih, kalau belas kasihan Tuhan hadir, saudara bisa menikmati berkah hidup nih. Dan ini membuat hidup kita semakin mengasihi Dia dan semakin beribadah sungguh-sungguh kepada Dia. Amin. Jadi begitu diberkati bukan lari, lalu tinggalkan, semakin mencintai Tuhan. Jadi saya kemarin juga sharing dengan pendeta teman itu, saya bilang sebenarnya kalau kita diberkati Tuhan, setelah kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, berkat yang Tuhan berikan itu bukan untuk menaikkan gengsi. Bukan untuk supaya gengsi saya naik, nilai hidup saya semakin tinggi, bukan. Justru waktu Tuhan berkati kita, berarti Tuhan sedang pakai kita untuk menjadi saluran berkat. Jadi bukan supaya nilai gengsi naik, hebat sekarang. Itu kan konsep dunia. Orang kan dunia ini nyari apa? Popularitas, kekayaan, karena apa? Dianggap itu membuat nilai diri mereka jadi naik. Betul enggak? Nah, dalam konteks iman Kristen tidak seperti itu. Tuhan memberkati kita supaya hidup kita menjadi berkat. Makanya dia bilang kamu adalah garam dunia dan kau adalah terang dunia. Amin. Nah jadi inilah tujuan kita beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.